Halo semuanya, welcome to podcast 55. Pada podcast kali ini, saya akan membahas tentang perundungan dan penyalahgunaan narkoba. Nah, sebelumnya, saya akan mengundang talent-talent yang akan menemani saya pada podcast kali ini. Oke semuanya, ini dia talent-talent yang menemani saya pada podcast kali ini. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu ke semua talent-talent ini. Dari paling ujung dulu ya. Oke semuanya, salam kenal, nama saya Meta Di Septianda, absen 14. Halo semuanya, salam kenal, saya Putri Sintita Radipa, absen 26. Halo semuanya, saya Ayudia Mundri Asyaradini, absen 6. Halo semuanya, nama saya Sela Naura Saharani, absen 33. Oke, nah kalian pastinya sudah kenal semua dong nama-namanya. Yuk kita lanjut ke podcastnya. Oke guys, kita langsung ke pembahasan yang pertama ya, yaitu mengenai tentang perundungan. Enaknya kita tanya ke siapa dulu ya? Kita tanya ke Mbak Meta dulu ya. Pastinya tahu kan Mbak Meta yang mana? Boleh. Ayo Mbak Meta, apa jawabannya tentang mengenai perundungan? Menurut saya, perundungan itu adalah satu hal tidak menyenangkan yang dilakukan oleh satu orang kepada orang lain. Nah, itu yang bisa menyebabkan seseorang itu menjadi merasa sakit hati ataupun merasa kayak mempunyai rasa benci gitulah ya. Jadinya kayak mengganggu ke mental dan apa ya? Jadinya kayak apa sih kok gitu gak sih? Iya kan. Nah, terus juga perundungan itu biasanya dilakukan ke anak-anak yang kayak kita bisa bilang cupu gitulah ya. Biasanya kan ada anak cupu yang suka dikatain kamu cupu gini segala macam gitu. Terus apa lagi ya? Terus juga mungkin perundungan itu gak cuma di dunia nyata aja, tapi bisa ke dunia sosial media. Jadinya seperti kita tahu lah ya, kadang tuh netizen ngomong-ngomong ngehujat gitu, padahal belum tentu yang dihujat itu sepenuhnya ada kesalahannya sepenuhnya gitulah ya. Dan tiap orang pasti punya kesalahan, ngelakuin kesalahan gitu. Berarti kita tuh gimana ya? Jauh-jauhin aja gitu lah ya. Iyalah. Kan bisa melukai hati orang gitu kan. Iya, yang namanya sakit hati itu gak enak. Putus cinta aja gak enak, apalagi kayak gini ya kan. Oke, sekarang menurut Mbak Putri nih, saya kok kayak kurang puas aja gitu dengan penjelasan dari Mbak Meta. Menurut aku sih perundungan itu apa ya, suatu hal yang nggak boleh dilakukan karena kita sebagai manusia itu harus memanusiakan satu sama lain, dan juga kita itu juga harus menghargai sesama temen. Apalagi kan banyak tuh kan di sekolah kayak merundung temen sendiri, kayak misalnya kayak ada anak yang benar-benar kayak cupu banget lu, kayak aneh gitu, kasihan gitu. Kayak kita gimana ya ngelihatnya tuh nggak banget gitu kan, karena hal itu tuh merusak masa-masa remaja kita. Daripada melakukan perundungan, mending kita tuh kayak berteman dengan baik, terus kita juga saling menghargai satu sama lain dan juga saling melindungi satu sama lain gitu. Banyak-banyak bikin kenangan lah ya. Iya, daripada melakukan hal-hal yang tidak bermutu seperti itu. Daripada kita memperbanyak musuh, mending kita lebih banyak teman ya. Bener banget ya kan, bener kan? Iya. Keren. Apalagi kita masa-masa SMA, masa-masa SMK lah ya. Jadinya masa-masa dimana kita mulai mengenal dunia yang lebih luas lagi, mengenal apa itu, mungkin sudah mengenal apa itu cinta. Iya, ya kan, bener. meskipun nantinya. Tapi ya jangan sampai karena cinta kita lupa ke kewajiban gitu ya kan, nggak banget itu. Nah, terus juga mungkin di dunia SMA ini masa lingkup pertemanannya itu lebih luas lagi. Jadinya kita juga
harus pandai-pandai pilih temen, jangan sampai kita berteman sama seseorang yang suka membuli, suka kasih kayak kasih pengaruh buruk buat kita gitu. Oke, kita kan sudah dengerin ya apa sih itu perundungan dari Mbak Meta dan Mbak Putri kan. Sekarang kita mau nanya, terutama saya mau nanya dampak bagi kita khususnya pas di lingkungan sekolah itu apa sih, Mbak Meta? Kalau menurut saya dampak perundungan itu pasti mengarah ke gangguan mental, di mana si korban ini pasti mengalami gangguan mental selepas mengalami bullying gitu ya kan. Jadi mungkin dia merasa frustasi, merasa dikucilkan, merasa tidak ditemani gitu ya kan. Seharusnya dia punya banyak teman, seharusnya mungkin dia punya di dunia yang dulu dia berharap punya teman baru di SMK atau di masa-masa SMA ini, terus ternyata kenyataannya dia malah mengalami bullying dan pastinya dia merasa kecewa akan harapannya sendiri. Apa yang ada di sekitarnya itu tidak terjadi, tidak sesuai dengan ekspektasinya gitu. Dan mungkin yang paling jauh bisa sampai meninggal. Karena apa? Iya, karena tekanan batin yang dia rasakan itu pasti mengganggu pemikirannya. Jadi dia pasti, kalau orang yang punya pemikiran pendek, sudahlah saya mau mati aja gitu. Iya, saking saking dalamnya sakit hati karena dibully gitu. Oke, karena ada kendala di bagian lighting, jadinya kita terpaksa untuk pindah tempat ya guys. Oke, kita langsung lanjut ke topik pembahasan yang tadi mengenai narkoba. Sekarang mau nanya nih ke Mbak Mundri. Mbak Mundri apa Mbak Sela nih? Mbak Mundri dulu kali ya. Mau nanya nih Mbak, narkoba itu apa sih menurut Mbak Mundri? Kalau menurut saya sih, narkoba adalah zat atau obat-obatan terlarang dan berbahaya bagi kesehatan tubuh dan juga mental. Mungkin ada yang ditambahin, Mbak ini? Nggak ada ya? Ada nggak? Oh ada. Jadi narkoba itu salah satu obat yang ketika ada orang yang memakainya atau meminumnya dengan dosis yang tidak seharusnya, itu bisa menghilangkan kesadaran. Jadi sebenarnya obat itu diperuntukkan untuk beberapa penyakit. Nah, seharusnya itu disertai dengan dosis dari dokter. Jadinya kalau itu gak disertai dengan dosis dokter, itu yang pasti ya merusak lah ya. Jadi kehilangan kesadaran kita. Mungkin kita yang punya banyak pikiran positif jadi hilang karena kesadaran kita gak ada gitu. Oke, berarti kayak intinya itu narkoba itu bisa kayak menghilangkan kesadaran yang pertama, terus yang kedua itu bisa kayak menghilangkan pikiran yang lebih gimana ya, yang positif tuh jadi hilang, jadinya tuh lebih ke negatifnya gitu ya Mbak. Oke, sekarang nanya apa ya? Oh ya, kalau dampaknya apa ya? Terserah, sudah siapa yang mau jawab ini? Bebas. Oh, Mbak Mundri lagi ya? Oke. Penggunaan narkoba adalah gangguan kecemasan, penurunan kesadaran, depresi, psikologis, dan lainnya. Oh ya. Berarti dampaknya bisa membahayakan banget ya bagi Bener banget itu. bagi mental juga, bagi batin juga ya. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, pembahasan selanjutnya. Menurut Mbak siapa namanya? Mbak Sela ya? Menurut Mbak Sela, hukum bagi orang pengguna narkoba itu apa sih? Kalau menurut saya, hukuman bagi pengguna narkoba itu yang pastinya hukuman penjara. Dan Di penjara itu bisa bertahun-tahun gitu ya? Ya. Pastinya bertahun-tahun kan? dan berpuluh-puluhan tahun. Berpuluhan tahun. Oke, cukup
cukup apa enggak nih? Oh iya, masih ada satu lagi pertanyaan nih guys. Menurut kalian semua ini bebas ya, siapa aja yang menjawab. Cara cegahnya itu gimana sih kalau udah kecanduan narkoba itu? Aku mau jawab dong. Iya ya, boleh boleh. Oke, jadi aku izin jawab ya. Jadi kalau kita mau mencegah, kalau memang kita sudah terlanjur kecanduan sama apa yang dinamakan narkoba itu tadi, ya kita harus bisa apa ya? Kalau sebenarnya sulit sih kalau emang sudah kecanduan. Nah, ini diperuntukkan untuk yang belum aja lah ya, yang belum pakai narkoba. Janganlah sampai punya niatan buat pengen pakai narkoba. Jadinya kalau misalkan kalian lagi ditimpa banyak masalah, kalian lagi punya banyak problem di kehidupan kalian, ya kalian itu minta bantuan aja ke Tuhan kalian, kan Bisa cerita juga ya. iya, ke orang terdekat, share, minta bantuan gitu. Jangan sampai lampiasin ke yang Iya, jangan sampai ngelampiasin ke hal-hal yang negatif, apalagi sampai ke narkoba. Karena emang narkoba itu ya nggak banget lah. Masa depan kita masih panjang. Seperti yang dibilang tadi, hukumannya bisa sampai puluhan tahun. Masa-masa remaja kita pasti terbuang hanya untuk di penjara. Padahal kalau kita bisa menjauh dari hal tersebut, kita itu bisa kayak apa ya, menikmati masa-masa muda kita. Kan hidup cuma sekali. Meskipun gitu jangan dibuat terlalu kayak bersenang-senang ataupun terlalu berlebihan sampai mengarah ke hal-hal yang negatif gitu. berarti kalau hidup 2 kali itu mati suri ya. Bukan sih. Mati suri ya guys. Oke. Udah puas nggak nih dari penjelasan dari mbak cantik ini, talent saya ini ya, puas nggak? Kayaknya cukup lah Cukup ya, cukup ya. Oke, setelah kalian denger setelah kita ini udah dengerin penjelasan dari Mbak Meta, dari kalian sendiri ini, mungkin ada lah ya kesimpulannya. Apa sih kesimpulannya dari pembahasan yang tadi udah kita bahas ini apa? Jadi kesimpulannya gini, perundungan atau yang biasa kita sebut dengan bullying dan penyalahgunaan narkoba atau pemakaian narkoba itu 2 hal yang sama sekali gak boleh kita lakukan. Jadi apapun alasannya, apapun niatan kita, 2 hal itu tetap salah. Meskipun kita kayak aku punya banyak masalah, aku mau melampiaskannya pakai ini, itu tetap salah. Karena apa? Kita masih punya kita punya Tuhan yang bisa membantu segala keluh kesah kita, membantu segala permasalahan kita. Jadinya gak harus dilampiasin ke hal-hal yang berbau negatif, dan jadinya apalagi sampai mengandung orang, itu kan mengakibatkan korban sakit hati. Kan bisa yang kita bahas tadi, perundungan bisa sampai membuat korban itu jadi meninggal, bunuh diri karena depresi. Nah, itu kan pastinya kita dapat dosa kan, karena secara tidak langsung kita sudah membuat orang itu meninggal. Jadinya ya sudahlah, seberat apapun masalah yang kita hadapi, coba lampiasin ke hal-hal yang positif, kayak mungkin bisa sholat, berdoa, ataupun cerita ke Orang terdekat. Iya, orang terdekat. Jadinya nggak perlu dilampiasin. Intinya penekanan saya itu nggak perlu dilampiasin ke hal-hal yang negatif gitu. Lainnya ada yang nambahin nggak nih? Siapa tahu? Saya mau nambahin, jadi menurut aku ya, kalau misalkan kita juga apa yang dikatain Mbak Mita tadi, kalau kita ada masalah terus kita larinya tuh kayak merundung orang, jadi tuh kayak ego sama apa ya, yang sifat-sifat yang nggak baik dari kita yang tumbuh secara tiba-tiba, itu kita mending kayak mengingat suatu hal yang baik-baik aja gitu. Jadi kita juga harus saling saling memahami satu sama lain lah, jangan sampai kita menyakiti juga satu sama lain. Dan kalau kita ngelakuin hal-hal yang kayak gitu tuh dampaknya pasti banget buruk banget sih. Jadi ya kita harus
sadar diri aja. Setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadinya gak harus beda-bedakan dan gak harus dikucilkan gitu. Benar. Sip ya Rek. Jadi gitu ya Rek. Jadi gak boleh yang ada namanya tuh perundungan ya, apalagi sampai merundung orang, terus yang dirundung itu sampai stres, sampai bisa-bisa bunuh diri, itu kan gak boleh banget sebenarnya ya. Jangan ya guys. Jangan sampai ya guys ya. Oke, udah mungkin podcast kali ini udah ya. Di Iya, sini aja ya. sudah terlalu panjang Ah. ya. Nanti kalian juga bisa kayak mencari apa ya, yang Mungkin kita omongin ini kayak ya mungkin ada yang kurang jelas, kalian bisa kayak cari di Google tentang apa itu dampak perundungan ataupun narkoba dan lain-lainnya. Oke guys, jadi itulah tadi pembahasan tentang penyalahgunaan narkoba dan perundungan ya. Sekian podcast kali ini. Jika ada salah kata dari kami berlima, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.